إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير ولوالديك إلي المصير Sadaqallahul Azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kenikmatan umur panjang, kesehatan, dan juga dalam keadaan iman, dalam keadaan melaksanakan keislaman kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang 100% hidupnya itu menjadi tauladan kita semua, dan umat Islam menjadi sebuah keharusan bahwa yang diteladani adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad bisa jadi adalah teladan kita dalam satu bidang, tetapi mungkin saja di bidang yang lain tidak bisa kita teladani. Tapi kalau Nabi Muhammad seluruh aspek kehidupannya adalah tauladan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad hidupnya penuh dengan akhlak, dan juga Nabi Muhammad sejak muda adalah teladan. Sejak sebelum menjadi nabi, sejak sebelum diangkat menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di kesempatan ini Khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan terus mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama bagaimana Rasulullah dalam menyiapkan generasi masa depan, yaitu menyiapkan para pemuda. Kebetulan hari ini tidak jauh berdekatan dengan Hari Sumpah Pemuda, maka kita layak untuk terus menggaungkan bagaimana membangun pemuda. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pemuda itu ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek fisik dan kedua aspek psikis. Pemuda dalam fisiknya adalah masa yang mengalami perkembangan yang luar biasa. Dalam aspek psikis, pemuda itu ditandai dengan perkembangan yang sangat luar biasa pula. Dari sisi usia, pemuda adalah orang yang berusia antara 15 sampai dengan 24 tahun menurut International Youth Year. Sementara menurut konstitusi kita disebutkan rancangan undang-undang bahwa pemuda itu antara 18 sampai 35 tahun. Jadi usia ini adalah usia yang sangat segar, usia yang sangat penuh dengan harapan, sehingga di usia ini penting bagi generasi setelahnya untuk menyiapkan mereka agar mereka mampu menjadi tolak ukur masa depan. Karena masa depan kita, masa depan dakwah kita, masa depan agama kita, masa depan Islam kita
tergantung bagaimana pemudanya. Di masjid yang paling depan duduknya apakah ada anak muda? Kalau masih ada anak muda, itu adalah sebuah harapan yang sangat luar biasa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pemuda yang hebat yang seperti apa? Innal fata man yaqulu ha anadha, laisal fata man yaqulu hada abi. Seorang pemuda yang hebat itu adalah pemuda yang berani bilang inilah aku. Bukan pemuda yang bilang itu bapakku seorang anu, bukan. Jadi pemuda yang hebat itu adalah pemuda yang berani tampil siapapun dia, status sosialnya seperti apapun. Itulah yang harus kita perjuangkan, yang harus kita bangun dari generasi muda. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang sesungguhnya ke depan akan menjadi pemimpin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu dalam konstitusi kita disebutkan bahwa membangun pemuda itu adalah bagaimana mewujudkan pemuda yang beriman. Redaksi konstitusi kita hebat sekali, selalu diawali dengan iman. Pemuda yang bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Luar biasa. Jadi tujuannya itu luar biasa, seandainya bisa diimplementasikan oleh kita semua. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pemuda itu tadi tulang punggung masa depan kita. Jadi masa depan nasional, masa depan dakwah ini tergantung daripada pemuda. Bagaimana kualitas SDM-nya itu tergantung daripada pemuda kita. Apakah pemuda kita memiliki nilai-nilai yang diharapkan, sehingga ke depan merekalah yang akan membangun dan meneruskan perjuangan kita semua. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu para ahli menyebut bahwa pemuda itu adalah agen perubahan. Jadi kalau mau ada perubahan ya pemuda, pasti pemuda yang merubah. Yang kedua agen pembangunan, agen pembaharuan, agen pendidikan, dan agen semangat juang yang tinggi. Itu ada pada diri seorang pemuda. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka pantas Rasulullah juga dalam sebuah hadis menyebutkan demikian. Aku pesankan agar kalian berbuat baik kepada para pemuda, karena sebetulnya hati mereka ini lembut. Allah mengutus aku, kata Nabi besar Muhammad SAW, aku dengan agama yang lurus, dengan penuh toleransi, lalu para pemuda bergabung memberikan dukungan kepadaku, sementara para orang tua menentangku. Ini menurut hadisnya demikian. Jadi dulu yang pertama-tama masuk Islam memang para pemuda, umumnya pemuda. Bahkan pamannya sendiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sempat bersyahadat. Kenapa? Karena memang bukan pemuda. Jadi yang akan merubah, yang bisa berubah memang itu pemuda. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, begitu pula Ibnu Abbas pernah menyatakan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan pemuda. Jadi nabi itu umumnya pemuda. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus usia 40 tahun, mendekati pemuda. Sebetulnya udah lewat kalau menurut definisi yang tadi ya. Tapi memang masih muda. Dan seorang alim tidak diberi ilmu pengetahuan oleh Allah melainkan di masa mudanya. Jadi seorang akan menjadi alim, tidak alim, berilmu, tidak berilmu biasanya diukur ketika masa muda. Meskipun di usia tua bisa saja orang masih mengembangkan ilmu pengetahuannya, tetapi umumnya di usia muda. Kalau usia tidak muda lagi ada, tapi tidak banyak. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pemuda ini memang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Di dalam Islam dijelaskan, di dalam Al-Quran, di dalam hadis disebutkan banyak kelebihan-kelebihan pemuda.
Yang pertama misalnya pemuda itu adalah sosok yang pemberani. Yang kedua, pemuda itu disebut-sebut dalam Al-Quran. Pemuda yang beriman itu lebih dicintai Allah. Lebih dicintai Allah. Karena biasanya pemuda ini banyak gangguannya. Pemuda yang menjadi pengikut Rasulullah. Jadi ada pemuda yang menjadi pengikut Rasulullah itu sangat dimuliakan, sangat ditinggikan derajatnya. Pemuda yang mengalahkan nafsunya. Ini banyak keutamaan-keutamaan pemuda. Bahkan Allah akan mempertanyakan pemuda, masa muda. Digunakan untuk apa masa mudamu, gitu kan? Begitu pula anjuran Rasulullah tentang masa muda. Terus kemudian pemuda yang sabar bagaimana menghadapi pembenci, ini betul-betul diutamakan. Pemuda yang rela berkorban. Nabi umumnya diangkat di usia remaja. Pemuda yang sabar ketika dizolimi, dan Allah mencintai pemuda yang beramal soleh, serta Allah mencintai pemuda yang rajin bekerja. Disebutkan pemuda lagi. Kenapa? Karena memang pemuda ini luar biasa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Quran juga disebutkan istilah-istilah pemuda. Ada istilah al-fata. Di dalam hadis disebutkan ada asy-syabab dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu kalau begitu pentingnya pemuda, apa yang harus kita lakukan? Sebagai generasi yang lebih dahulu, maka kalau sudah tidak muda lagi, kita harus berusaha menyiapkan anak-anak kita, generasi-generasi kita. Bagaimana caranya? Allah memberikan tuntunan sebagaimana dalam Al-Quran yang tadi dibacakan berkaitan dengan kisah Luqman. Bagaimana Luqman mendidik anaknya? Yang pertama, Luqman ketika mendidik anaknya, didiklah anak la tusyrik billah. Yang pertama harus kita didikan kepada anak kita adalah agama, agar tidak musyrik kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, didiklah anak kita anishkurli wali walidaik. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Jadi sebelum yang lain, setelah agama, setelah akidah, maka ajarilah anak kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang tua. Jadi ajarkan mereka etika kepada Allah, etika kepada orang tua. Di dalam ayat lain, ayat selanjutnya Luqman 13-14, ayat selanjutnya, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin wa takun fi sahrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Selanjutnya setelah itu ajarkan anak kita untuk takut kepada Allah. Karena apapun yang dilakukan itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dilihat sekecil apapun, meskipun itu oleh orang lain mungkin tidak dianggap seberapa, tetapi Allah Maha mengetahui. Setelah itu baru apa yang diperintahkan kepada pemuda? Aqimis sholat. Dirikanlah sholat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Selanjutnya dakwah. Setelah sholat, pemuda diajarkan, dididik untuk senang berdakwah sesuai dengan kapasitasnya, mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan kepada keburukan. Kemudian pemuda dilatih wasbir alama asobah. Pemuda-pemuda kita latihlah untuk sabar dari musibah-musibah yang dihadapinya. Kemudian wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan mukamu di hadapan manusia karena sombong. Ajarilah pemuda untuk lembut, tidak sombong berhadapan dengan orang lain. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan penuh keangkuhan, karena Allah tidak suka. Kemudian waqsid fi masyika waqdud min sautika. Kemudian waqdud fi sautika, suaranya direndahkan. Itu kita ajarkan kepada generasi pemuda kita. Jadi yang pertama diajarkan adalah akidah, kemudian syukur kepada Allah, kepada orang tua, kemudian etika.
Itu yang harus kita ajarkan kepada generasi muda kita. Kalau generasi muda kita sudah demikian, insya Allah masa depan kita sangat cerah, insya Allah masa depan kita sangat cemerlang. Karena ilmu yang sesulit apapun, kalau generasi mudanya adalah generasi yang tadi sebagaimana disarankan oleh Luqman di dalam Al-Quran, maka insya Allah akan diperoleh, akan mudah digapai oleh pemuda-pemuda yang sudah tertanam dalam dirinya karakter-karakter tadi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Dan ternyata di dalam Islam juga, dalam sejarahnya banyak sekali anak-anak muda yang sangat luar biasa. Misalnya di dalam Islam ada 11 pemuda, di antaranya Usamah bin Zaid, ini 18 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Al-Arqam bin Abil Arqam 16 tahun. Yang hebat lagi misalnya Umar bin Abdul Aziz, ini menjadi khalifah di usia 35 tahun. Menjadi khalifah hanya 1 periode dan hanya 3 tahun, tetapi kemajuannya yang sangat luar biasa. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, dalam kisahnya itu tidak ada lagi orang miskin. Harta zakat numpuk di Baitul Mal, sulit mencari orang miskin. Kenapa? Karena kehebatan Umar bin Abdul Aziz, hanya dalam 3 tahun mampu merubah mindset umat Islam yang tadinya tangan di bawah menjadi tangan di atas. Sulit, malu orang kalau harus menerima zakat. Orang senang dengan zakat. Itu adalah pemuda, pemimpin pemuda. Jadi sangat luar biasa seandainya pemuda-pemuda kita ini kita siapkan untuk masa depan yang sangat baik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tentunya pemuda ini akan membanggakan kita seandainya tadi kita didik dengan sebaik-baiknya. Pemuda dengan karakter-karakter, dengan ciri-ciri yang kita harapkan. Mudah-mudahan ke depan kita semakin sadar, jangan hanya memikirkan diri kita, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kalau kita sudah tidak muda lagi, kita menyiapkan generasi-generasi muda kita agar bisa menjadi generasi penerus perjuangan kita, penerus masa depan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'is sahabatul qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidalatil islam bihidayatik wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.